Ini sangat berbahaya. Kata Rasulullah, barang siapa yang sengaja maniqata haqqan imri'in muslimin, sengaja memotong atau mengambil haknya orang-orang muslim khususnya, biyaminihi dengan tangannya, berarti dia dengan sengaja membuat alasan lalu potong seperti itu. Faqad aujaballahu lahun nara, Allah mewajibkan baginya yang memotong itu, Allah wajibkan baginya neraka. Na'udzubillah. Mana paling banyak terjadi di antara kita seperti itu. Jadi yang biasa melakukan seperti itu, kalau ditahu seperti itu tidak boleh, maka sebaiknya segera kita bertaubat dan minta maaf kepada orangnya kalau masih ada. Kalau masih hidup dan masih kita temui di mana tempatnya, sebaiknya kita cepat-cepat minta maaf kepadanya dan hentikan perbuatan itu untuk seterusnya ke depan. Sengaja memotong atau mengambil sebagian haknya kaum muslimin, seseorang orang muslim, dengan tangannya sendiri atau dengan perintahnya. Faqad aujaballahu lahun nara, maka sungguh Allah mewajibkan baginya neraka. Wa harrama alaihil jannah, dan Allah mengharamkan baginya surga. Na'udzubillah. Faqala, lalu ada seseorang yang bertanya, walaupun tidak disebutkan namanya. Beliau orang itu bilang, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Bagaimana kalau sesuatu itu yang dipandang agak ringan, biasa-biasa, seakan-akan biasa. Wahai Rasulullah, faqala wa in kana qabilan min awaqin, walaupun hal itu hanya secari kain sebesar sedikit sekali misalnya, walaupun seperti itu juga diambil dengan sengaja, tapi sesuatu yang diambil itu sedikit tapi merusak haknya orang yang punya hak, terutama sesama kaum muslimin. Ini bagi kita terutama berlaku bagi kita yang mungkin biasa mengatur dan memberikan pekerjaan yang disertai dengan upah. Biasa kita memberi upah kepada seseorang atau sejumlah orang yang kita pekerjakan. Lalu pada waktu diberi upahnya itu, dengan sengaja ngambil alasan macam-macam, lalu dipotonglah sebahagian daripada hak-haknya manusia itu. Ya sekarang ini banyak terutama tenaga buruh, tenaga guru, dan lain-lain itu yang paling banyak dipekerjakan di mana-mana, lalu pada waktu upahnya mau diberikan mungkin sekali ditahan sampai berbulan-bulan, seperti pegawai-pegawai honorer, guru-guru yang magang-magang. Mungkin juga buru-buru pabrik, ada yang 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan tidak dibayar gajinya. Pada waktu mau dibayar itu lagi, dipotong lagi. Wah, ini sangat berbahaya. Kata Rasulullah, barang siapa yang sengaja maniqata haqqan imri'in muslimin, sengaja memotong atau mengambil haknya orang-orang muslim khususnya, biyaminihi dengan tangannya, berarti dia dengan sengaja membuat alasan lalu potong seperti itu. Faqad aujaballahu lahun nara, Allah mewajibkan baginya yang memotong itu, Allah wajibkan baginya neraka. Na'udzubillah. Mana paling banyak terjadi di antara kita seperti itu. Jadi yang biasa melakukan seperti itu, kalau ditahu seperti itu tidak boleh, maka sebaiknya segera kita bertaubat dan minta maaf kepada orangnya kalau masih
Ada. Kalau masih hidup dan masih kita temui di mana tempatnya, sebaiknya kita cepat-cepat minta maaf kepadanya dan hentikan perbuatan itu untuk seterusnya ke depan. Tobatkan. Nah, itu diantaranya. Jadi biasa saya bilang, itu pegawai dulu pada tahun 60-an, 70-an, sampai 80-an. Ya mungkin beda dengan sekarang. Itu pegawai dulu, daftar gajinya itu pegawai negeri, yang pakai kertas lebar, hampir selebar dengan meja ini. Ditulis namanya, pegawai berurutan dari atas itu diurut. Lalu kolom berikutnya itu ada gaji pokoknya, kemudian ada tunjangannya, tunjangan istrinya, tunjangan berasnya, tunjangan kinerjanya, dan sebagainya. Di sebelah pinggir sini, di atas tertulis jumlah yang diterima. Lalu di ujung ada tanda tangan. Waktu itu dulu, setelah ditandatangani begitu, barulah juru bayar ambil uang dihitung berapa itu. Setelah dihitung dilihat, belum langsung diberikan uangnya si pegawai itu. Tapi ambilkan catatan, ada potongan potongan anu, sekian. Apalagi kalau ada mentumi pinjamannya kudong kooperasinya. Wah, banyak dipotong. Kalau pinjaman kooperasi ya jelas bilang itu karena utangnya dia minjam, apa-apa di kooperasinya dipotong. Tapi yang tidak jelas itu, sampai hari ini tidak diketahui mengalir kemana itu uang, siapa yang kumpulkan, dan jadi apa itu uang. Saya tahu ceritakan Pak, karena saya alami juga seperti itu dulu. Dan tidak pernah kita bertanya di mana boleh ditanyakan itu, kadang-kadang kita dimarahi kalau boleh ditanyakan lagi. Naudzubillah. Tidak tahulah sekarang karena sudah lewat di rekeningnya pegawai sekarang, alhamdulillah tidak dipakai daftar gaji sekarang. Nah, seperti itu sudah masuk di rekeningnya. Tapi itu pun kadang-kadang ada rekening yang dibobol. Orang menabung lagi karena orang banyak uangnya, misalnya tinggal nganggur uangnya dalam bank. Ada lagi penjahat datang dengan perantaraannya, dengan mafianya, dengan apanya, sampai kepada kepala cabangnya bank yang bersangkutan. Bersekongkol untuk mengalihkan uangnya para nasabah itu ke rekening yang disebut dengan sebutan rekening penampungan. Subhanallah. Itu kita lihat di televisi Pak. Pada Rita Manamua itu kapan? Subhanallah. Pencuri, pencuri berjamaah. Kalau sudah seperti itu nih semua yang terjadi, kira-kira bagaimana nanti prosesnya di akhirat? Didapat itu uang, belum selesai dinikmati, kita sudah dihukum. Jadi setengah mati cari bikin akal begini-begini, lalu diambil itu, tapi tidak dinikmati juga. Pantas kalau Allah mengatakan orang-orang yang melakukan seperti itu rugi, pada ujung-ujungnya rugi. Capek, itu bikin begitu, kumpulin, lalu dicampur dengan hal-hal yang tidak baik, menjadi rusaklah kita punya harta yang ada. Nah, selanjutnya Nabi bilang wa harrama alaihil jannah, Allah mengharamkan baginya surga kalau dibawa sampai mati sebelum bertaubat lalu mati. Tapi kalau bertaubat dimohon ampun kepada Allah, apalagi orang yang pernah dipotong haknya seperti itu, sempat menemui lalu minta maaf lalu kembalikan itu haknya orang yang pernah diambil baru mati. Alhamdulillah, mudah-mudahan dimaafkan, diampuni oleh Allah. Tapi kalau tidak, subhanallah, baik itu uang maupun itu berupa harta benda. Seperti biasa pada kita lihat di televisi, ada rumah yang digusur, tanahnya orang, ada kebunnya orang yang dipatok begini, ada yang kasih begini dan sebagainya.
Subhanallah. Sudah berpuluh-puluh tahun nih, sudah beranak bercucu nih orang di satu tempat itu. Karena orang desa misalnya, yang rata-rata pada kebanyakan buta huruf, tidak kenal itu surat-surat tanah. Tidak ada juga yang tuntun mereka untuk ngurusi surat tanahnya, sertifikatkan tanahnya. Datang orang yang bodoh seperti ini, yang pintar seperti ini, tapi penjahat. Ditahu, oh satu kampung ini tidak ada yang surat tanah yang bersertifikat. Mereka yang datang bikin sertifikat, patok tanahnya kebunnya orang. Tapi kok bisa juga keluar sertifikatnya, Pak? Apalagi yang ribut-ribut 4 hari 5 hari barangkali yang lalu. Ada 2 desa di mana itu, di Bogor, di mana itu, Jawa Barat itu, dilelang oleh bank karena pernah dijadikan jaminan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk dijadikan agunan untuk ambil uang. Lihat tahunnya di televisi, terlihat 1980 mulai diagunkan, subhanallah, sampai sekarang. Berapa puluh tahun itu baru muncul ketahuan 2 desa. Walaupun berikut ada lagi yang menepis, itu bukan dilelang, Pak, karena itu memang tanahnya perhutani. Muncul alasan lain, sama semua. Ya Allah. Padahal petani kelihatannya memang di dunia ini memang mereka itu adalah orang kumuh. Tinggal di pinggiran, mungkin di pinggir hutan, di pinggir rawa-rawa tinggal, rumahnya kebanyakan reok-reok. Tapi kalau dihitung-hitung jasanya dengan kita tinggal di kota ini, barangkali lebih banyak jasanya itu, pahalanya ketimbang dengan kita. Apa sebabnya? Mereka yang tanam padi, lalu ada padi kemudian dikuliti jadi beras, ada beras lalu direbus jadi nasi kita makan. Mereka yang tanam buah kita beli, mereka tanam, mereka ternak ayam, mereka pelihara ini semua lalu dibeli. Seandainya tidak ada seperti orang seperti itu yang lakukan begitu, mau makan apa kita di kota? Tapi mereka seperti itu, dimakan hasil kerjanya tiap hari siang malam dimakan, tapi tetap dinilai mereka orang tidak berguna. Wah, ini yang kebanyakan terjadi. Yang nelayan juga, baik nelayan di laut maupun di layar, di tambak, di rawa-rawa, tinggal juga di pinggir rawa-rawa, rumahnya reok-reok, tiup angin tiap siang malam. Mereka turun siang, pagi, malam ke laut untuk tangkap ikan, lalu ada dibeli. Seandainya tidak ada yang nangkap ikan begitu, kita tidak makan daging ikan. Uang direbus tidak akan jadi daging ikan. Uang di pabrik tidak akan jadi bakso. Mereka yang lebih banyak jasanya. Dibanding dengan kita, berapa liter beras kita produksi. Seumur-umur kita barangkali belum ada. Kecuali kalau ada di antara kita yang pernah juga bertani di kampung, memproduksi padi, memproduksi buah. Nah, disinilah lebih besar jasanya seperti itu. Tapi kadang-kadang mereka itu dibodohi, kadang-kadang mereka itu ditipu, mereka dikhianati, mereka ditindas, mereka digusur, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau jadi sertifikatnya macam itu, ada mafia pergi patok, jadi sertifikatnya. Yang atas nama sertifikat itu melapor kepada kepolisian. Ada tanah saya, Pak, saya mau eksekusi di sana. Ini buktinya. Datanglah petugas polisi membela itu keputusan hakim. Dan sepertinya jarang sekali berpihak kepada rakyat. Selalu berpihak kepada itu. Termasuk itu. Begitu juga bapak-bapak kita yang kita pilih setiap 5 tahun. Mau jadi bupati, wali kota, mau jadi anggota legislatif DPR, mau jadi apa. Kita yang pilih. Datang merayu-rayu, merengek-rengek pada waktu baru mau masuk menghadapi pemilihan. Kalau perlu, bagi-bagikan sarung kepada rakyat yang mau pilih, bagi-bagikan mukena, bagi-bagikan ampau, isinya tidak tahu berapa di dalam.
Setelah naik di atas, wah kembali menyakiti orang, menyakiti rakyat. Ini banyak terjadi di antara kita, masyarakat kita, yang mungkin mereka merasa senang, mereka berbahagia kalau seperti itu. Tapi sesungguhnya itu adalah dosa, mereka mengumpulkan dosa. Tapi di dunia ini, kita-kita yang digusur seperti itu, ya menderita lah. Mau mengadu kemana? Tapi, masih banyak lagi yang lain-lain seperti itu. Dilegalkan seakan-akan kalau sudah ada berkolusi melakukan kejahatan seperti itu, ada suratnya, seakan-akan itu mutlak menjadi legal. Padahal ternyata masih banyak juga yang ilegal. Jadi itu perlu kita waspada. Kalau ada di antara kita yang pernah melakukan hal seperti itu, masih hidup sekarang, masih sehat, sebaiknya kita sadari, lalu kita minta taubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan minta maafnya kepada orang-orang yang pernah diberlakukan seperti itu. Alangkah ruginya kita kalau kita berbuat seperti itu, merasa bahagia, tapi di akhirat nanti keadilannya Allah betul-betul 100% dilaksanakan. Karena yang melaksanakan di sana bukan sesamata manusia, tapi para malaikat yang melaksanakan. Tidak bisa dinego-nego di situ. Kalau tidak minta maaf memang selama masih ada di dunia, nanti di akhirat berat sekali. Nah, itu yang pernah Rasulullah tanyakan kepada para sahabat, atadruna manil muflisu? Tahukah kalian? Sahabat Rasulullah pernah bertanya begitu kepada para sahabatnya dulu. Dan omongan Rasulullah itu masih ada tertulis dalam kitab. Atadruna manil muflisu? Tahukah kalian orang-orang yang bangkrut? Qalu, para sahabat ada yang menjawab, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'an. Orang bangkrut itu diantara kami adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya mata pencaharian, tidak punya harta. Itu pandangan para sahabat waktu itu. Tapi Rasulullah mengatakanlah bukan itu. Tapi al-muflisu min ummati, yang bangkrut itu dari umatku. Jadi khusus umatnya Rasulullah sebutkan. Tentu banyak umat lain juga yang termasuk bangkrut. Tapi urusan mereka, Rasulullah tidak sebut yang lain. Hanya umatnya diberitahu. Al-muflisu min ummati. Orang bangkrut itu adalah dari kalangan umatku. Alladzi ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Yang nanti pada hari kiamat dibangkitkan nanti. Lalu dia datang membawa pahala sholatnya. Wasiyamin, pahala puasanya, wa zakatin, pahala zakatnya, sedekahnya, wa hajjin, pahala hajinya. Tapi selain daripada itu, wa akala mala hada, dia suka juga makan harta orang dengan sengaja begini. Wa kadzafa dama hada, suka membocorkan darahnya orang dengan begini. Apakah dia suruh orang atau tangannya langsung. Wadara bahada, suka pukul orang dengan tangan karena dia merasa pemberani, orang kuat. Kalau diadukan tidak pernah dimakan hukum. Sampai di akhirat nanti, setelah malaikat panitia akhirat menghitung-hitung angka baiknya, wah bagus. Tapi tidak serta-merta dimasukkan ke surga. Malaikat itu maha adil, ditawarkan kepada hamba Allah yang lain yang masih arsy itu yang belum diproses. Apakah tidak ada di antara kalian yang keberatan kalau orang ini masuk surga? Si Anu dari kampung Anu. Ternyata banyak orang yang angkat tangan, saya keberatan. Ditanya satu-satu, mengakulah mereka, oh saya pernah difitnah dulu, gara-gara fitnahnya lalu saya rusak begini-begini. Saya pernah dia perkosa dulu, harta benda saya dirampok begini. Saya pernah ditipu dulu begini-begini. Ada yang menjawab, saya pernah dipukul dulu.
Dibuka kembali catatan malaikat atid yang ada di sebelah kiri, yang tugasnya menyoting dan merekam perbuatan yang jelek pernah dilakukan oleh setiap orang. Dibuka kembali, wah ternyata betul banyak. Dihitung, subhanallah. Apa boleh buat? Karena dia tidak minta maaf dulu waktu melakukan kejahatan di dunia, maka nanti di akhirat di situ baru dihitung. Dibayarkanlah oleh malaikat kepada orang yang pernah difitnah, yang pernah disakiti, yang pernah dibodohi, yang pernah ditipu, yang pernah diapai. Bagaimana caranya? Diambilkan pahalanya tadi, pahala sholatnya, pahala syahadatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, diambil bagikan kepada orang yang pernah ditipu di dunia. Fa'in paniyat amaluhu, kata Rasulullah, apabila amal baiknya sudah habis, nah masih ada orang yang belum terbayar, bagaimana bicaranya dibayar? Kata Rasulullah, diambil nih kesalahan-kesalahan dosa-dosanya orang yang pernah dianiaya, pernah ditipu, pernah diambil hartanya, lalu sekali dikumpulkan kepada si pelaku tadi. Akhirnya batal masuk surga. Itulah kata Rasulullah orang yang bangkrut. Pada waktu itu, lanjut dalam hadis itu diceritakan singkat, ada beberapa orang sahabat yang hadir pada waktu itu, tiba-tiba ambil serban dari tutup kepalanya, lalu mereka menangis terseduh-seduh, terisak-isak. Ada yang tanya, kenapa kalian langsung menangis seperti itu? Ya ingat pengalamannya dulu pernah melakukan kejahatan moral seperti itu. Tapi Rasulullah memberikan hiburan kepada mereka, kalau kalian sudah bertaubat di dunia sebelum meninggal, sudah tidak masalah, tidak seperti itu nih. Barulah diam para sahabat yang nangis tadi. Jamaah yang berbahagia, ini perlu kita waspadai pada diri kita masing-masing. Karena yang sering terjadi, yang paling mudah terjadi begitu sesuai dengan peringatan Allah di dalam surah terakhir dalam Al-Quran. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin wan nas. Itu kalimat terakhir di dalam Al-Quran pada surah terakhir juga. Allah beritahu Rasulullah, kul katakanlah wahai Muhammad, dan beritahukan umatmu Muhammad. Apa itu? A'udzu birabbin nas. Supaya mereka juga selalu mohon perlindungan kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sembahannya manusia. Yang seperti itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari apa itu? Perbuatan apa meminta perlindungan kepada Allah? Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan yang menimbulkan kewaswasan pada banyak orang. Dari mana? Yang dilakukan oleh kelompok jin dan manusia. Manusia siapa? Manusia yang mungkin hari-hari kita temani, mungkin kita bersahabat, mungkin kita satu grup, satu koleha, satu apa. Manusia seperti itu yang sempat dibujuk, dipengaruhi oleh jin yang berupa setan. Nah itu nih. Kalau manusia jauh secara perorangan, tidak mungkin mereka itu yang membuat kita was-was. Kalau secara perorangan. Nah, ini semuanya bentuk-bentuk kezaliman. Mungkin yang biasa lakukan begitu, orang yang pernah kita kasih makan, dia mau makan kita. Orang yang pernah dibantu, dia mau batui kita. Yang pernah ditolong, dia menodong kita. Itu bahasa saya seperti itu. Tapi terbukti kita lihat, ya Allah, itu kepala bank itu dibunuh orang itu. Orang yang pernah dibantu, pernah dikasih makan oleh kepala bank. Tapi minta supaya rekeningnya si anu dalam bank itu pindahkan ke rekening penampungan. Kepala bank itu masih jujur. Disekongkoli, dibunuh. Subhanallah. Bagaimana kebejatan di dunia ini terjadi seperti itu. Nah ini perlu diwanti-wanti. Kita lanjut.
Wa an Adi bin apa ini? Wa an Adi bin Amir bin Amirah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamna mihiyatan fama fawqahu kana gululan ya'ti bihi yaumal qiyamah faqama ilaihi rajulun aswadun min ansari ka'anni adunnuhu ilaihi faqala ya Rasulullah iqbal anni amalak faqala wa malak qala sami'tuka taqulu kada wa kada qala wa ana aquluhu al-an manis ta'amalna minkum ala amalin falyaji'u biqalilihi wa kathirihi fama utiya minhu ahazahu rawahu Muslim. Dari Adi bin Amirah radhiyallahu anhu beliau mengatakan sami'tu Rasulullah SAW yaqulu saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda man ista'malnahu minkum ala amalin barang siapa yang melakukan atau mengamalkan memperbuat suatu perbuatan di antara kamu fakata mana lalu dia sembunyikan perbuatannya itu berarti perbuatan jahat melakukan sesuatu perbuatan nah kita sama-sama berarti ada rahasia-rahasia tertentu nak mau melakukan nak sembunyikan bagaimana itu biasa mau berbohong kepada kita biasa mau menipu kepada kita biasa apa dan sebagainya tapi cari-cari orang temani bersekongkol nah itu biasa terjadi kubu-kubu tertentu dalam satu komunitas manusia satu komunitas dalam tapi kadang-kadang dalam komunitas itu ada lagi kelompok-kelompok kecil yang sekongkol-sekongkol itu melakukan kepada kelompok yang lain uang hari-hari bersama-sama. Barang siapa yang melakukan seperti itu, melakukan perbuatan-perbuatan yang menggelisahkan pihak yang lain, ya'ti yaumal qiyamati, nanti datang pada hari kiamat dengan membawa perbuatannya itu. Nampak, tidak bisa disembunyikan. Lalu kemudian faqama ilaihi rajulun aswadun. Tiba-tiba waktu Nabi berucapkan tadi itu, tiba-tiba di antara sahabat yang hadir, berdiri seseorang laki-laki dari kulit hitam aswadun. Minal ansari, dari kaum Ansar, berarti penduduk Madinah. Apa dia bilang? Ka'anni adunnuhu ilai. Seakan-akan sepertinya aku pernah melihat yang seperti itu. Sepertinya pernah kulihat. Faqala, lalu dia katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, iqbal anni amalat. Coba dijelaskan lagi kepada aku perbuatan yang seperti itu yang kau bicarakan itu. Minta lagi supaya lebih dijelaskan. Karena laki-laki tadi merasa, kok sepertinya pernah kulihat itu, ada yang begitu. Nah, lalu Rasulullah menyebutkan, berkata lagi, orang itu mengatakan tadi kepada Rasulullah, sami'tu kataqulu kada wa kada. Aku mendengarkan tadi, wahai Rasulullah, engkau bilang begini, begini, begini. Nah, sepertinya engkau bilang itu pernah kulihat. Ini seseorang sahabat warna kulit hitam, orang Badui. Ya di sana. Faqala wa ana aqulul an. Dan sekarang aku sudah bilang katanya begitu. Nabi jawab, aku sudah bilang begitu. Man ista'malnahu minkum ala amalin falyaji'u biqalbihi biqalilihi wa katsirihi. Barang siapa di antara kamu kalian yang diberi kesempatan melakukan suatu tugas, suatu pekerjaan, tapi yang biasa menyimpan sedikitkah atau banyakkah disembunyikan begitu, utiya minhu ahazahu, akan diberikan juga kepadanya nanti balasannya. Sedikit atau banyak dilakukan, tetap akan diberikan nanti balasannya pada hari kiamat. Subhanallah. Cocok di dalam Al-Quran Allah bilang, may ya'mal mithqala dzarratin khairan.
barang siapa yang melakukan walaupun sebesar zarah kebaikan, yarahu, nanti akan lihat juga nanti pahalanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, dan barang siapa yang selalu melakukan suatu perbuatan walaupun sedikit sebesar zarah juga tapi kejahatan, yarahu, dia juga akan lihat nanti balasannya. Nah, ini jelaskan lagi Rasulullah seperti itu. Kalau dipekerjakan seseorang itu lalu diberikan amanah tapi biasa dia menyimpang. Nah, yang biasa melakukan penyimpangan itu orang-orang yang merasa dirinya di atas daripada orang yang lain. Ini kalau perbuatan tidak jujur dan rasa tidak puas ada pada kita. Yaitu terjadinya kecurangan-kecurangan di antara manusia. Karena yang mula-mula melakukan kecurangan itu timbul niatnya adalah rasa ketidakpuasan kepada miliknya yang dia sudah ada. Masih mau lihat lagi miliknya orang, saudaranya. Bagaimana caranya supaya diambil ini? Bagaimana cara supaya bisa diperoleh ini? Macam-macam tingkah laku dilakukan. Nah, ini yang biasa menimbulkan rusaknya ukhuwah di dalam satu komunitas, khususnya kaum muslimin. Karena ada diantaranya yang berbuat pengkhianat begitu. Nah, sementara di lain ayat Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada para sahabat dulu sampai kepada kita, la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan kamu mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya. Sementara tugas pekerjaan kamu yang kamu lakukan itu kamu tahu. Yang kamu buat itu kamu tahu ini sebenarnya tidak baik. Karena pada umumnya kita tidak suka kalau kita ditipu. Tapi kalau orang melakukan penipuan dan berhasil, wah merasa enak, merasa bahagia. Ya. Apalagi kalau penjahat misalnya, sesudah banyak merampok misalnya ada lari, dikejar polisi tapi sempat selamat. Wah, tiba di tempat persembunyiannya ada bangga, ganti diri yang siapa memang aku. Biasa kadang-kadang orang begitu karena sombongnya. Nah itu kenapa? Karena diantara kita ada yang kebetulan rasa syukurnya sudah sangat menurun sehingga tidak ada puasnya dengan hartanya sudah ada, masih mau nasa ngogi makakillah tu dinakillah baba karena si bana sampai kepada pembagian pada warisan pun. Kalau ada warisan ditinggalkan orang tua kita misalnya, kita bersaudara 3, 4, 5 orang dan seterusnya, biasa ada diantaranya satu orang yang paling maceceng. Nah itu biasa bikin ribut dalam keluarga. Sudah dibagi begini, ataukah mungkin orang tua juga barangkali yang kurang jujur membagi hartanya karena ada diantara anaknya yang sepertinya disepelekan, ada anaknya yang termasuk selalu perhatikan, bagikan hartanya begitu, kurang adil. Nah itu ini biasa menimbulkan kerusuhan di antara keluarga. Ini orang bersaudara biasa begitu banyak terjadi. Seandainya sama semua orang bersaudara, sama syukur semua dengan pembagiannya yang sudah pasti, aman keluarga itu. Misalnya ada satu mau maceceng, dia bilang ambil mi kalau kamu rasa itu suka itu ambil mi. Aman itu, walaupun itu juga tidak bagus tapi aman. Tapi kalau yang lain itu bertahan juga, terjadilah perkara di antara orang bersaudara, berkeluarga. Nah, asal usulnya dari ketidakpuasan dan sehingga timbullah rasa nguah, cicing. Nah, tidak mau baik-baik. Ya, itu satu diantaranya itu perbuatan-perbuatan yang dolim. Mungkin dianggap orang bukan dolim, tapi itu kedoliman yang sangat besar diantara kita. Dalam satu kelompok kerja juga terjadi hal seperti itu biasa. Kalau kelompok kerja yang lain tipis hubungan kita, tidak ada masalah. Tapi terjadi kelompok lain dengan kelompok kita di sini, tapi kalau ada hubungannya begitu, kalau siapa diantaranya yang ada iri hatinya, itu lagi yang menggerogoti. Tidak puas dengan itu. Contoh besarnya yang ribut di dunia sekarang ini, lihat itu Israel. Tidak ada rasa puasnya itu. Sudah ada tanahnya dulu dikasih sejak tahun zaman dulu itu sudah dibagikan itu. Walaupun pembagiannya PBB pada waktu itu memang tidak adil.
Karena tidak ada rasa puasnya itu kepada bangsa Palestina, dia berondong, alasannya ada tentara Hamas di situ. Padahal berapa ribu orang mati tidak pernah diketemukan, ada satu senjata yang ketemukan. Tapi Israel karena tidak ada rasa puasnya, tetap seperti itu. Itu tingkat yang besar, tingkat antar bangsa nih. Bangsa-bangsa di dunia yang tadinya membenci juga, tidak puas juga kepada Palestina, mau bubarkan juga, tapi berbalik hati untuk melihat itu setelah melihat kejahatan dilakukan Israel, itu dalam skala besar. Karena Israel sepertinya nasangyogi perlu. Tidak ada rasa kasihannya melihat anak-anak perempuan dibantai seperti itu. Selalu beralasan ada Hamas di situ. Nah, tidak ada senjatanya, tidak pernah diketemukan. Tapi itulah karena rasa kebencian terlalu besar seperti itu. Jadi mulai dari tingkat perorangan di bawah, tingkat kecil, sampai ke atas tingkat besar. Kalau rasa puasnya satu pihak dengan pihak yang lain, itu menimbulkan huru hara. Subhanallah. Ya, barangkali masih ada waktu sedikit. Atau mungkin ada yang mau tanya-tanya seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau tidak ada, baca lagi sedikit sebelum masuk waktu. An Abi Qatadah Al-Harithi bin Rib'i radhiyallahu ta'ala anhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qama fihim fadzakara lahum annal jihada fi sabilillahi wal imanu billahi afdalul a'mal. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah ara'aita in qutiltu fi sabilillah. Ya. Araitu in qutiltu fi sabilillahi tukaffiru anni khataayaya. Faqala lahu Rasulullah SAW, na'am in qutilta fi sabilillahi wa anta sabirun. Abu Qatadah menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW pernah berdiri di hadapan mereka, sahabat-sahabat dulu. Ada Abu Qatadah hadir di situ. Nabi berdiri di hadapan mereka para sahabatnya, fadzakara lahum, lalu Nabi memberikan peringatan kepada mereka para sahabat itu. Kata Nabi, annal jihada fi sabilillahi wal imanu billahi afdalul a'mal. Jihad di jalan Allah dengan dasar iman kepada Allah itu adalah perbuatan yang paling afdal, paling mulia. Ya, karena orang berjihad tidak bisa juga mulia kalau tidak disertai dengan iman. Iman kepada Allah tapi tidak ada usahanya kita untuk berjihad juga kurang sempurna. Faqama rajulun, tiba-tiba berdiri seseorang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afara'aita in qutiltu fi sabilillah? Bagaimana pendapatmu kalau aku terbunuh di dalam jihad di jalan Allah? Jihad itu banyak macam. Kalau dulu dikenal jihad itu adalah memperjuangkan agama, pergi berperang membela agama. Tapi bukan hanya itu saja. Tukaffiru anni khataaya, apa diampuni dosaku, dihapuskan dosa-dosaku. Faqalahu Rasulullah SAW, na'am, iya. In qutilta fi sabilillahi wa anta sabirun. Kalau kamu terbunuh di dalam jihad fi sabilillah, kamu terbunuh di situ, dengan catatan kalau kamu sabirun. Sabar dalam artian kamu lakukan jihad itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau berjihad karena mau dikatakan pemberani, mau dikatakan pahlawan, mau dikatakan jagoan, nah ini tidak masuk. Nah itu banyak terjadi. Tapi jam Isya sudah masuk sekarang, ya kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bulan depan ada waktu kita lanjutkan lagi. Lanjutannya ke depan masih ada beberapa hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.